teman-teman. Tiangnya agama itu adalah pemuda dan pemudinya. Ini pun diamini oleh salah seorang sahabat beliau dari Khulafaur Rasyidin juga, Sayyidina Ali menyebutkan, Syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imadul ghad. Ini pun ternyata diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kurang lebih sama artinya begitu. Jangan sampai kita balikkan kalimat yang dalam dan indah ini menjadi pemuda hari ini adalah pengecut bahkan pecundang di masa depan. Kenapa demikian? Karena kita tak melakukan persiapan apa-apa untuk menjadi pemimpin, untuk mengambil tanggung jawab dan amanah, dan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir. Mereka yang mampu beradaptasi, mereka akan jalan terus. Mereka yang tak mampu akan diam di tempat, bahkan mungkin mundur ke belakang. Franklin pernah mengatakan, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, mereka akan tertinggal. Sunnatullah dalam agama kita pun demikian. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Pertanyaannya, apa yang membuat kita hari ini berbeda dengan kita 2 tahun yang lalu? Apa yang membuat kita anak muda 5 tahun yang akan datang berbeda dengan kita yang sekarang? Harus ada yang berubah, harus ada yang terupgrade. Maka hanya ada 4 kualitas manusia. Pertama adalah mereka yang pesimis melihat masa depan. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan selalu memulai dengan kata, 15-20 tahun lagi ingin melihat diri sendiri dan lingkungan sekitar seperti apa. Itu urusan para ustadz-ustadz sajalah. Itu urusan para mereka sajalah yang punya wewenang, yang punya kuasa, yang punya uang misalnya untuk melakukan yang lebih. Ya, kami ini kan hanya pelajar, ya kami ini kan hanya mahasiswa, anak muda, kami ini bisa apa? Selalu melihat dari sudut pandang negatif. Tipikal manusia yang kedua adalah mereka yang realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini, jawabannya selalu dimulai dengan kata, ya sudahlah. Kapan mau mulai punya usaha sendiri? Ya, sudahlah. Nanti kapan sudah punya modal, kapan sudah punya ide, kapan kesempatan datang, nanti baru saya mulai. Kapan? Buat yang laki-laki, mau mulai minang anak orang. Mer laki-laki kan? Ya sudahlah, kapan dapat lampu hijau dari calon mertua, kapan nanti akhwatnya sudah ada, ya kita lihat sajalah nanti kapan. Tipikal manusia ini selalu ditentukan oleh lingkungan, bukan dia yang menentukan lingkungannya. Dia selalu termakan apa kata orang, bukan dia yang menentukan nantinya orang akan berkata apa terhadapnya. Dia selalu termakan dengan narasi orang-orang terhadapnya, bukan dia yang menciptakan narasi untuk orang-orang di sekitarnya. 3 kata yang akan menghancurkan tipikal manusia seperti ini adalah apa kata orang. Syukur kalau orang-orang di sekitarnya selalu mendukung apa yang diinginkannya, apa yang diciptakannya. Kalau tidak, dia cenderung melakukan apa kata orang, bukan apa yang menjadi tujuan dan visi hidupnya. Tipikal manusia yang ketiga adalah mereka yang optimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka selalu melihat dari sudut pandang positif. Ingin melihat kondisi lingkungan diri sendiri nantinya seperti apa 15 tahun dari sekarang. Sekarang memang saya baru saja mulai berhijrah, saya baru mulai belajar, tapi 5, 10, 15 tahun ke depan setidaknya saya sudah punya komunitas yayasan karena saya passionnya di bidang pendidikan. Setidaknya yayasan saya nanti 15 tahun ke depan sudah mampu membantu 500.000 anak lah di Indonesia ini untuk bisa baca Quran. Amin. Berapa nanti revenue tahunan dari usahanya 10 tahun dari sekarang? Ya sekarang memang usaha saya masih kecil-kecilan, baru saja memulai, tapi 5 tahun yang akan datang setidaknya saya sudah punya minimal 100 karyawan,
10 tahun ke depan revenue tahunan saya minimal ya 100 miliar lah. Bukan tentang siapa dia sekarang, tapi dia sudah memvisualisasikan siapa dia nanti. Dia tak peduli orang lain bilang that's impossible, itu tidak mungkin. Bagi dia itu mungkin dan saya akan membuktikannya. Tipikal manusia yang keempat naik satu tingkat lebih tinggi, mereka yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang kita terbentur dengan yang namanya aturan. Buat teman-teman yang masih mahasiswa, ada kan? Ada yang masih mahasiswa selain Amer? Ada. Buat yang mahasiswa ada yang namanya aturan kampus, betul ya? Buat yang sudah bekerja ada namanya aturan perusahaan, aturan tempat kita bekerja. Buat kita sebagai individu warga negara ada namanya aturan negara. Buat kita sebagai makhluk ilahi pun ada namanya aturan ilahi. Dan kita hidup dengan aturan, teman-teman. Itu yang membuat kita tetap on the track. Terkadang benturan-benturan aturan ini membuat kita tidak bisa menjalankan apa yang sebetulnya kita inginkan. Tapi mereka yang progresif di tingkat keempat, mereka selalu punya cara yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif untuk tetap memberikan solusi jalan keluar bagi permasalahan yang ada di sekitarnya. Hidupnya bukan lagi tentang dirinya sendiri, tapi living beyond himself atau herself untuk orang-orang di sekitarnya. Gak bisa pakai cara A, mereka akan coba cari pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, ada cara C. Gak bisa pakai cara A, B, C, masih ada 24 cara lainnya sampai huruf Z. Dan tipikal manusia seperti ini tak peduli kondisinya seperti apa, tak peduli orang lain berkata apa, situasi menunjukkan hal yang seperti apa, mereka selalu berproses, keep going, keep moving, dan keluar menjadi pembaharu, pembawa perubahan untuk orang-orang di sekitarnya. Mereka akan terus bergerak, tidak peduli kondisi sekitarnya seperti apa. Yang lain misalnya, ya sudahlah, atau ya mereka selalu pasti ada cara, pasti ada jalan. Dan agama Islam mengajarkan umatnya untuk terus menjadi manusia yang progresif. Apalagi untuk anak muda tidak ada alasan menjadi manusia realistis, apalagi pesimis. Tangga pertama untuk anak muda adalah optimis, pelan-pelan mengupgrade diri menjadi mereka yang progresif. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Tentukan tujuan jangka panjangnya apa, visi dalam hidupnya apa, kemudian breakdown. Untuk sampai pada visi itu, apa saja yang harus dilakukan. Silahkan teman-teman breakdown sendiri. Visi saya adalah, di akhir hayat saya harus menjadi husnul khotimah, silahkan. Visi hidup saya adalah, karena saya senang dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan Al-Quran, maka saya ingin membantu sebanyak-banyaknya anak muda di Indonesia untuk bisa dan lancar membaca Quran, silahkan. Visi saya adalah, saya senang sekali dalam dunia kesehatan, silahkan, mulai. Visi saya adalah ketika saya nanti meninggalkan dunia ini, setidaknya ada manfaat, amal jariah yang bisa terus dirasakan oleh masyarakat, silahkan. Kita mungkin punya visi yang berbeda. Tapi ketika ada irisan yang sama, maka kita akan bertemu pada satu garis yang sama. Garis mereka yang memperjuangkan agama ini, mereka yang memperjuangkan kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi orang lain. Mereka yang ingin agar ke depan ada perubahan yang lebih baik untuk dirinya, lingkungannya, bangsanya, negaranya, dan agamanya. Dan anak muda yang seperti ini tentu di atas rata-rata, bukan mereka yang rata-rata. Sehingga hanya ada 4 kualitas anak muda. Pertama adalah mereka yang baik. Teman-teman kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang siap. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan dari Amerika Serikat, berkulit hitam. Awalnya dia dikucilkan, setelah masuk Islam dia melihat bagaimana Islam memberikan rasa adil, mau kulit hitam, mau kulit putih, semuanya sama, mau perempuan, mau laki-laki, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Dan sudah terlalu banyak peneliti sosial menyebutkan bahwa kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang pantas adalah Malcolm X. Dia menyebutkan, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini.
Bukan mereka yang lahir dengan kondisi sosial ekonomi tertentu, bukan. Bukan mereka misalnya hanya di tempat-tempat tertentu saja, bukan. Selama mau bekerja keras, selama mau berupaya semaksimal mungkin, mempersiapkannya dari sekarang, maka masa depan adalah milik siapapun. Kalau melanjutkan apa yang tadi Amer katakan, kita lihat 2, 3, 4 kali lipat lebih panjang, maka masa depan di akhirat nanti juga adalah milik siapapun yang mau mempersiapkannya dari sekarang. Tidak melihat bagaimana kondisi warna kulit, lahir di mana, kondisi latar belakang sosial ekonomi. Selama mau mempersiapkannya, maka semuanya punya hak dan kesempatan yang sama. Maka pertanyaannya adalah persiapan apa yang sudah kita lakukan sekarang sebagai anak muda untuk melihat masa depan kita, lingkungan kita tentu yang lebih baik, bangsa, negara, dan agama. Ketika teman-teman sudah melakukan persiapan, maka tinggal tunggu saja kesempatan akan datang kepada teman-teman. Dan ketika kesempatan tanggung jawab amanah datang, pastikan kita melakukan yang baik. Baik versi kita belum tentu baik versi orang, maka tak perlu membandingkan diri dengan orang lain, pasti standarnya berbeda. Lakukan baik versi kita, dan itu adalah tangga pertama. Is a good one enough? Cukup? That's not enough. Hanya mereka yang mau menjadi lebih baik yang akan nantinya lolos dari seleksi alam. Dari sekian, saya nggak tahu ini ada berapa, tapi hitung saja ada 500.000 muslim-muslimah yang hadir di sini. Apa yang membuat kita lebih pantas untuk mendapat kesempatan nantinya dibandingkan sekian ratus ribu muslim-muslimah di Yogyakarta? Apa yang membuat kita nanti lebih pantas mendapatkan kesempatan dibandingkan jutaan muslim-muslimah di Indonesia? Jauh lagi, naik lagi, apa yang membuat kita nanti lebih pantas mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah, dibandingkan sekian banyak umat Islam, bahkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti? Maka pastikan kita lebih baik. Berapa banyak yang kita baca tadi pagi? Terserah, boleh buku, boleh Al-Quran, silahkan. Kalau tadi pagi bacanya 1 lembar buku, maka pastikan besok sudah 2. Kalau tadi pagi 2, pastikan besok sudah 4. Kalau besok 4, pastikan besoknya lagi sudah 8. Target selesai 1 buku itu berapa lama? 2 bulan, 3 bulan? Pastikan bulan selanjutnya sudah tinggal 2 bulan. Berapa target buku yang selesai dalam 1 tahun? Berapa target ayat yang selesai dalam 1 hari? 1, 2, 3, 1 ain, 1 halaman, pastikan besoknya sudah bertambah atau minimal sama. Berapa lama butuh waktu menyelesaikan 30 juz? Pastikan dalam waktu selanjutnya sudah berkurang. Berapa target khatam Quran dalam 1 tahun? Bikin targetnya. Ini tentang komitmen kita pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Is a bare one enough? That's not enough. Hanya mereka yang mau terus mengupgrade menjadi the best one, yang terbaik di bidangnya, yang terbaik dalam dunianya, yang nantinya akan muncul. Mungkin kita di sini punya passion dan bidang yang berbeda. Yang senang pendidikan, pastikan kita nanti yang terbaik di bidang kita. Yang senang apalagi? Media, silahkan, tapi pastikan kita yang terbaik di bidang kita. Yang senang kesehatan, silahkan. Apalagi yang senang dunia ekonomi, bisnis, startup, silahkan. Tapi pastikan kita yang terbaik di bidang kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre. Mereka yang mediocre, maju salah, mundur salah. Pastikan kita yang terbaik. Is the best one enough? That's not enough. Naik lagi 1 tingkat lebih tinggi. An excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, tapi terbaiknya dia di bidangnya bisa memberikan kebermanfaatan, sempurna ilmunya untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia bukan hanya berubah sendiri, tapi berubah bersama-sama. Dia bukan hanya maju sendiri, dia majunya bersama-sama. Dan ini sudah dibuktikan oleh orang-orang besar. Kita sebut saja misalnya, yang sekarang kita gunakan sehari-hari, penemu Microsoft misalnya.
Ada yang ingat? Bill Gates. Kita tidak usah berbicara tentang berapa uangnya, berapa sukses, berapa dia the best di bidangnya. Kita lihat setelah itu dia ingin memberikan kebermanfaatan lebih untuk orang-orang sekitarnya. Ada Bill Gates Foundation. Kejauhan Kak, ya udah kita mundur sekarang. Kita lihat Indonesia. Bapak pendidikan yang baru saja meninggal, penemu pesawat terbang, almarhum Habibie. Dia the best di bidangnya. Apakah cukup? Ingin memberikan kebermanfaatan lebih. Habibie Center menjadi salah satu upaya beliau untuk bisa mengumpulkan lebih banyak mereka yang punya arah yang sama. Maka mari kita persiapkan dari sekarang. Karena hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita semua. Pastikan hari ini lebih baik dari kemarin, dan mari kita mulai dari sekarang. Dari mana mulainya? Tentukan tujuan, visi jangka panjangnya apa. Kita ingin melihat nanti ke depan seperti apa, tentang kondisi apa yang sekarang kita lihat di lingkungan bangsa, negara, dan agama. Setelah kita tentukan breakdown, 5 tahun pertama kita ingin seperti apa, 5 tahun kedua apa yang akan kita lakukan, 5 tahun ketiga apa, sehingga 5 tahun keempat nanti misalnya gap kita dengan tujuan kita sudah tinggal sedikit, meskipun belum melebihi, tapi sudah tinggal sedikit. Kita mulai bedah apa kekurangan dan kelebihan kita, apa yang harus kita pelajari. Yang jelas, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Selalu ada cara extraordinary untuk mendapatkan hasil yang extraordinary.